Selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali dengan saya, Rinto Huta Barat. Hari ini kita akan membahas pemantapan TPS untuk UTBK. Di pertemuan kita hari ini kita akan membahas materi daripada matematika, yaitu materi aljabar. Nah, pada pertemuan kita hari ini kita akan mulai dari latihan soal ya adik-adik. Kita lihat dengan soal kita yang pertama. Nilai dari akar dari 14.500 kuadrat dikurang dengan 10.500 kuadrat adalah. Untuk menyelesaikannya adik-adik, kita biar lebih gampang kita ingat formula matematik, yaitu bahwa A kuadrat minus B kuadrat itu sama dengan A plus B dikali dengan A minus B. Berarti dari formula ini adik-adik bisa kita lihat bahwa 14.500 ini kita buat jadi A. Kemudian 10.500 ini adalah B. Kita masukkan aja kemarin. Berarti kalau kita masukkan kita peroleh angkanya 14.500 ditambah dengan 10.500 dikali dengan 14.500 dikurang 10.500. Nah, selanjutnya kita perolehlah angkanya. Kalau kita jumlahkan 14.500 dengan 10.500 kita peroleh jadi 25.000 kali 4.000. Nah, kalau kita masukkan ke akarnya ini teman-teman, ini adik-adik, ini belum bisa dapat nih. Kenapa? Karena 25.000 kalau kita akarkan pasti ada sisa. 4.000 kalau kita akarkan ada sisa. Nah, supaya nggak sisa gimana? Angka 0 dari 25.000 ini kita pindah aja ke kanan saja. Sehingga kita peroleh nih angkanya menjadi 2.500 kita kali dengan 40.000. Sehingga lebih gampang kita akarkan ya adik-adik. Maka kalau kita akarkan akan kita peroleh akar dari 2.500 adalah 50, akar dari 40.000 itu adalah 200. Maka kalau kita kalikan hasilnya sama dengan 10.000. Maka jawaban kita adalah C. Gampang kan teman-teman? Nah, yang selanjutnya nih adik-adik kita lihat yang berikutnya adalah dalam ruang kelas diketahui 5/6 siswanya adalah perempuan. Nih kita buatkan dulu nih formulanya adik-adik. Dalam ruang kelas ini misalkan aja siswanya itu semuanya adalah X. Berarti kalau semua siswanya adalah X, berarti siswa perempuannya adalah 5/6 dari X. Maka akan kita peroleh perempuannya 5/6 dari X. Laki-lakinya? Ya total siswanya berapa? X. Kita kurang dengan perempuannya 5/6 X. Maka akan kita dapatkan hasilnya 1/6 X. Nah, kalau sudah dapat, lalu pertanyaannya adalah yang suka menggambar 1/4 dari perempuan, berarti 1/4 dari P, ditambah 3/5 dari laki-laki, berarti 3/5 L. Masukkan aja nih adik-adik angkanya. P nya 5/6 X masuk kemari, L nya sama dengan 1/6 X masuk kemari. Kita peroleh, lalu kalikan. Berarti kalau ini kita kalikan akan kita peroleh hasilnya adalah 5/24X ditambah 1/10X. Nih, kita samakan penyebutnya nih. Berarti kalau kita samakan penyebutnya, kita buat aja per 120. Maka supaya per 120 ini kita kali berapa? Kita kali dengan 5. Berarti ini jadi 25. Supaya ini 120 kali berapa? Kali 12. Berarti angkanya kita kali dengan 12. Sehingga kita peroleh 25/120X plus 12/120X. Ini kita jumlahkan adik-adik, maka kita peroleh hasilnya 37/120X. Pertanyaannya adalah yang tidak suka menggambar. Berarti kalau yang tidak suka menggambar, ya kita buat aja siswa semuanya X. Yang suka menggambar ini kita kurangkan aja. X kurang dengan 37/120X. Maka kalau kita kurangkan, samakan penyebutnya kita buat ke per 120, maka akan kita peroleh hasilnya 83/120. Berarti dari sini bisa kita lihat jawabannya adalah E. Soal kita yang berikutnya,
suatu bilangan memiliki nilai yang sama dengan pecahan 3/5. Bilangan yang mana? Karena bilangannya pecahan, kita misalkan aja sebuah bilangan pecahan. Misalkan pecahan yang kita maksud adalah X per Y. Berarti pecahan ini nilainya katanya 3/5, sehingga bisa kita buat X per Y sama dengan 3/5. Kalau kita kali silang, kita peroleh X-nya sama dengan 3/5 Y. Berarti kalau sudah ketemu yang ini, kita lihat yang kedua. Pembilangnya dikurang 3, berarti X-nya ini kita kurang 3. Penyebutnya kurang 8, berarti Y-nya kurang 8. Hasilnya sama dengan 3/4. Nih, hasilnya sama dengan 3/4. Lalu kita kali silang. Kali silang, berarti X dikurang 3 kalikan dengan 4. Maka akan kita peroleh 4X minus 12. Y kurang 8 kali 3, kita peroleh 3Y minus 24. Setelah ketemu, lalu nilai X ini masukkan kemari. Berarti kalau kita peroleh, kita masukkan, kita peroleh 4 kali 3/5Y minus 12 sama dengan 3Y minus 24. Nih, biar gampang teman-teman, angka 5 yang di sini kita hilangkan. Gimana caranya? Semua bilangannya kita kali dengan 5. Semua ruas kali dengan 5. Berarti kalau ini kita kali 5, 4 kali 3, 12/5 kali 5. Hasilnya 12. Minus 12 kali 5, 60. 3 kali 5, 15. 24 kali 5, 120. Lalu kita pindah ruas nih adik-adik. Pindah ruas. 15-nya ini kita pindahkan ke kiri. 15-nya pindah ke kiri. Terus 60-nya pindah ke kanan. Maka akan kita peroleh angkanya 3Y sama dengan 60. Berarti dapat nilai Y-nya sama dengan 20. Kalau Y-nya sudah dapat sama dengan 20, X-nya berapa? Nah, lihat lagi X di atas. X itu kan 3/5Y. Berarti 3/5 kali 20. Maka kita peroleh hasilnya 12. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, kalau pembilangnya ditambah 3, berarti X-nya tambah 3. Jadi berapa? X-nya tadi 12, berarti 15. Penyebutnya kurang 2. Penyebutnya tadi berapa? 20. Kurang 2, 18. Sederhanakan, sama-sama kita bagi 3. Jadinya 5/6. Maka jawaban kita adalah A. Yang berikutnya, teman-teman, kita lihat soalnya. 5 plus 6 per 5 plus 6 per 5 plus. Berarti kalau kita lihat nih angkanya teman-teman berulang semua. Berulang terus. Jadi 5 plus 6 per, di sini juga 5 plus 6 per. Nah, biar gampang teman-teman, kita misalkan aja dulu bilangan ini adalah Y. Setelah kita misalkan bilangannya Y, lalu lihat yang berulang. Ini kan 5 plus 6 per 5 plus 6 per. Berarti kalau kita lihat 5 plus 6 per ini semuanya adalah Y. Nah, ini juga berulang. Angkanya sampai dengan tak hingga. Terus berulang. Berarti 5 plus 6 per 5 plus 6 per 5 plus 6 per. Artinya apa? Artinya angka yang di sini 5 plus 6 per ini juga adalah sama dengan Y. Karena sama dengan Y, berarti bisa kita tulis menjadi 5 plus 6 per Y sama dengan Y. Lalu, biar gampang, lalu ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kali Y. Sehingga kita peroleh 5Y plus 6 sama dengan Y kuadrat. Pindah ruas ke kiri. Y kuadrat minus 5Y minus 6 sama dengan 0. Lalu faktorkan. Maka kalau kita faktorkan, kita peroleh Y minus 6 dikali dengan Y plus 1. Sehingga kita dapat Y1-nya sama dengan 6, Y2-nya sama dengan minus 1. Berarti Y yang mana yang kita pakai? Lihat nih di atas nih. 5 plus, berarti hasilnya pasti lebih besar dari 5. Maka yang lebih besar dari 5 yang mana? Yang 6. Maka jawaban kita adalah B. Cukup mudah kan adik-adik? Nah, yang berikutnya, kita lihat lagi yang berikutnya. Jika X sama dengan akar dari 7 plus akar dari 1 plus akar dari 7 plus akar dari ini. Angkanya ini juga angka berulang.
Setelah angka 1 muncul lagi nih 7 plus akar dari ini nih. Jadi angka yang ini kalau kita potong, ini sebenarnya sama aja dengan angka ini semuanya. Karena bilangannya itu berlanjut terus sampai tak hingga. Berarti kalau kita potong angka yang di sini sama dengan angka ini semuanya, berarti sama dengan nilai X. Maka kalau angka yang di sini sama dengan angkanya sama dengan nilai X, berarti bisa kita tulis angkanya menjadi X sama dengan akar dari 7 plus akar dari 1 plus X. Sehingga kalau kita kuadratkan, kita perolehlah hasilnya. X kuadrat sama dengan 7 plus 1 plus 1 plus X. Nah, gimana cara menghilangkan akar ini? Supaya bisa hilang akar ini, pertama kita lakukan 7-nya ini pindah dulu ke kiri. Setelah pindah ke kiri, lalu kita kuadratkan. Berarti kalau kita kuadratkan, hilang akar yang di sini. Nah, maka kalau ini kita kuadratkan, ingat teman-teman kembali rumusnya. A minus B dikuadratkan sama dengan A kuadrat minus 2 kali A kali B ditambah dengan B kuadrat. Sehingga bisa kita buat menjadi, kalau kita buat A kuadrat, berarti X pangkat 4 minus 2 kali X kuadrat kali dengan minus 7. Berarti hasilnya minus 14X kuadrat. Plus minus 7 kita kuadratin, 49. Pertanyaannya apa? X pangkat 4 minus 14X kuadrat minus X sama dengan berapa? Maka langkah yang kita lakukan apa? Yang nilai X-nya ini pindahkan dulu ke sebelah kiri. Setelah X-nya kita pindah ke kiri, lalu 49-nya pindah ke kanan. Maka kita peroleh X pangkat 4 minus 14X kuadrat minus X sama dengan minus 48. Berarti jawaban kita adalah B. Yang berikutnya, adik-adik kita lihat lagi soal kita. Yang berikutnya adalah jika M plus N dikuadratkan sama dengan 18 dan M kali N sama dengan 4, maka nilai dari M kuadrat plus N kuadrat berapa? Nah, ini formulanya masih sama nih, yaitu M plus N kalau kita kuadratkan itu sama dengan M kuadrat plus N kuadrat plus 2 kali M kali N. Yuk kita masukkan aja. M plus N kuadrat sudah ada 18, M kali N sudah ada 4. Maka kalau kita masukkan, kalau kita pindah ruas ke kiri 2 kali 4-nya, 2 kali 4 ini kan sama dengan 8, pindah ke kiri, maka kita peroleh M kuadrat plus N kuadrat itu sama dengan 10. Berarti jawaban kita adalah A. Soal kita berikutnya, yang berikutnya adalah jika akar dari 3/2 kali 4/3 kali 5/4, ini kalau kita lanjut seterusnya, kali dengan 6/5 kali 7/6 sampai dengan A per B. A per B ini berapa? Nggak tahu. Justru kita harus cari dulu A-nya berapa, B-nya berapa. Gimana cara kita untuk mencari nilai A dan B-nya, teman-teman? Nih, perhatikan baik-baik. Kalau kita lihat nih, angkanya, angka yang di atas kiri sama dengan kanan bawah. Atas kiri sama dengan kanan bawah, atas kiri sama dengan kanan bawah. Berarti setiap angka yang di atas kiri pasti habis dengan angka di sebelah kanan bawah. Maka ini semuanya habis, teman-teman. Ini semuanya habis kemari, ini habis, ini habis, ini habis. Berarti yang ini juga nanti akan habis dengan berikutnya. Yang sisa yang mana? Berarti yang sisa ya yang kanan atas dengan kiri bawah. Sehingga bisa kita tulis akar dari A per 2 sama dengan 3. Mari kita kuadratkan adik-adik. Hasilnya A per 2 sama dengan 9. Sehingga dapat A-nya sama dengan 18. Lalu B-nya berapa? Perhatikan baik-baik angkanya. Angkanya semuanya 3/2, 4/3, 5/4, 6/5. Artinya angka yang di atas selalu lebih besar 1 dari angka yang di bawah. Berarti kalau yang angka yang di bawah di atas 18, ini lebih besar 1 dari yang di bawahnya. Berarti di bawahnya berapa? Di bawahnya 17. Maka akan kita peroleh A plus B sama dengan 35. Sehingga jawaban kita adalah E. Mudah kan adik-adik?
Nah, yang berikutnya kita lihat lagi soal kita yang berikutnya. Nilai dari 356.000 kali 789. 356.789 kali 356.789 dikurang 2 kali 356.789 kali 356.784 ditambah 356.784 kali 356.784. Kalau kita perhatikan nih, adik-adik, sebenarnya bilangan di sini hanya 2 bilangan ya. Karena hanya 2 bilangan, kita misalkan aja bilangannya adalah A dan B. Sehingga yang di atas ini A kali A menjadi A kuadrat. Minus 2 kali A kali B plus B kali B, B kuadrat. Berarti formulanya? Iya, formulanya berarti A kuadrat minus 2 kali A kali B plus B kuadrat. Sehingga hasilnya bisa kita buat menjadi apa? Hasilnya berarti kalau kita selesaikan angka yang ini tadi, ini jadi A-nya, yang ini jadi B-nya. Maka menjadi A minus B dikuadratkan. A-nya 356.789 dikurang B-nya 356.784. Kalau ini kita kurangkan, hasilnya berapa? 5 kita kuadratkan, berarti 25. Maka jawabannya adalah C. Mudah kan adanya? Yang berikutnya kita lihat lagi soal kita berikutnya. 2 pangkat 2018 dikurang 2 pangkat 2016 dikuadratkan, dibagi 2 pangkat 2017 dikurang 2 pangkat 2015 dikuadratkan. Berapa hasilnya? Nih, biar gampang nih adik-adik mengerjakannya, ingat formulanya eksponen A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M plus N. Setelah ingat ini, lalu yang harus kita ingat lagi adalah angka pangkatnya ini kita samakan. Nah, yang ini yang atas harus sama, yang bawah dengan yang bawah juga sama. Jadi di sini pangkatnya 2018, 2016, ini 2017, 2015. Maka yang di atas ini kita samakan. Kita buat kesamanya ke berapa? Biar gampang samakan aja ke 2016. Maka supaya ini 2016 gimana caranya? Ingat formula ini. Berarti ini sama dengan 2016 plus 2. Kita pisah kemari. Berarti kalau kita pisah adik-adik hasilnya menjadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2016. Sama, yang di bawah juga samakan jadi 2015. Maka kita bisa lagi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2015 kurang 2015. Nih, biar lebih gampang, ini yang pertama kita lakukan adalah pangkat 2-nya kita kuadratkan dulu nih. Berarti jadi 4. Berarti kalau dapetin 4, ini kan 4x minus x. Berarti hasilnya jadi 3x. Yang ini juga sama. 4y minus y. Berarti jadi 3y. Biar lebih mudah adik-adik, kuadratnya keluarin. Jadi satu aja kuadratnya. Sehingga kita peroleh 3 dengan 3-nya ini bisa kita habiskan. Lalu 2 pangkat 2016 dibagi 2 pangkat 2015. Berarti pangkatnya kita kurang. Sehingga 2016 dikurang 2015. 1. Maka jadinya 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 dikuadratin. Jadi 2 pangkat 2. Berarti hasilnya 4. Maka jawaban kita berarti D. Yang berikutnya adik-adik kita lihat lagi soalnya seperti ini nih. 2 plus 1 dikali dengan 2 kuadrat plus 1 kali dengan 2 pangkat 4 plus 1 kali dengan 2 pangkat 8 plus 1 kali 2 pangkat 16 plus 1 plus 1 dibagi 2 pangkat 31. Nih, kalau ini kita selesaikan secara manual, kita kalikan dulu semuanya, lalu tambah 1, lalu nanti kita bagikan dengan ini. Wah, ini bisa lama banget kita ngerjainnya, bisa ribet banget. Terus gimana mengerjakannya? Mengerjakannya biar lebih gampang masih menggunakan formula yang sama.
formula kita adalah A minus B kali A plus B sama dengan A kuadrat minus B kuadrat. Jadi ini kita selesaikan suku per suku. Yang pertama dulu nih, paling dasar. Suku paling dasar. 2 plus 1. Ubah ke bentuk ini. A min B kali A plus B. Berarti ini kita buat 2 plus 1, ini buat aja A-nya, ini B-nya. Berarti ini kalau ini A-nya, ini B-nya, tambahkan lagi satu suku lagi di sini. A min B. Berarti kalau kita tambahkan satu suku lagi, kita peroleh hasilnya 2 minus 1 kali 2 plus 1 kalikan dengan angka yang selanjutnya. Nah, emangnya bisa ini sembarang menambahkan? Menambahkan satu suku lagi. Perhatikan adik-adik, 2 minus 1 berapa? 1. 1 dikali dengan bilangan ini, ya hasilnya bilangan ini juga. Jadi berapapun bilangannya, kalau kita kali dengan 1, pasti bilangan itu juga. Berarti nggak ngaruh. Ini hanya untuk mempermudah saja, supaya lebih gampang aja menyelesaikannya. Baik, nah sekarang ini sudah ada muncul seperti ini. Berarti tinggal kita buat aja menjadi 2 kali 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Maka kita peroleh hasilnya menjadi 2 kuadrat min 1. Nah, muncul lagi nih, kita kalikan dengan angka yang berikutnya. Kita selesaikan dengan suku berikutnya. 2 pangkat 2 min 1 kali 2 pangkat 2 plus 1. Ini kan ada deh angka yang sama kan? Berarti tetap A min B kali A plus B. Sehingga kalau kita kalikan, yang ini dengan yang ini hasilnya menjadi 2 pangkat 4 min 1. Lalu kalikan dengan yang berikutnya. 2 pangkat 4 plus 1-nya. Ini juga masih menghasilkan metode yang sama, rumus yang sama. Sehingga kalau kita kalikan hasilnya menjadi 2 pangkat 8 min 1. Lalu ini kalikan lagi kemari. Akan kita peroleh hasilnya 2 pangkat 16 minus 1. Lalu ini kalikan lagi kemari. Akan kita peroleh lagi hasilnya 2 pangkat min 32 minus 1 plus 1. Nah, kalau yang ini tinggal kita jumlahkan aja. Minus 1 dijumlahkan dengan 1. Hasilnya 0. Habis. Berarti tinggal 2 pangkat 32 dibagi 2 pangkat 32. Nah, berarti kalau 2 pangkat 32 kita bagi dengan 2 pangkat 31, ini sudah bisa dengan cara pangkatnya kita kurangin. Berarti kalau kita kurangin jadi 2 pangkat 32 dikurang 31 jadi 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 berapa adik-adik? 2 pangkat 1 itu adalah sama dengan 2. Maka jawaban kita adalah, apa jawaban kita? Jawaban kita adalah D. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu kembali di YouTube saya berikutnya. Semoga sukses. Tuhan memberkati.